Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Terima kasih yang udah berkenan ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat, dapat menginspirasi serta memotivasi teman-teman semua, khususnya buat kalian yang baru memulai usaha sembako atau mungkin yang baru berencana untuk membuka toko sembako. Tetap semangat. Nah, ini adalah kegiatan rutin aku setiap hari, display barang yang kosong. Atau bahkan kalau misalkan barangnya masih ada pun, aku akan isi, karena kalau terlihat kosong itu nantinya pembeli kebingungan ya, karena pas mau ngambil barangnya malah nggak ada. Makanya kita harus rajin memeriksa stok barang yang dipajang. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang utang piutang di warung sembako, yang mana beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan utang piutang, baik di video short maupun di video panjang, khususnya utang dari pelanggan kita ya. Ada beberapa pedagang yang memang memutuskan untuk menghapus utang piutang dari para pelanggan, atau istilahnya menolak utangan ya. Dan itu sah-sah aja, karena setiap pedagang punya hak dalam menentukan kebijakan di tokonya sendiri. Kalau memang ada pedagang yang terbebas dari utangan pelanggan, aku sih secara pribadi angkat topi ya. Karena selama kurang lebih 15 tahun aku berjualan sembako, rasanya sulit sekali untuk menolak utangan, terutama dari pelanggan kita yang jujur dalam membayar utangnya. Ada beberapa yang aku tolak utangannya, tentunya aku sudah tahu ya, tipikal orang yang susah bayar utang atau menunda-nunda untuk bayar utang, bahkan dia melupakannya atau pura-pura lupa. Nah, bagaimana sih para pelanggan aku bisa berhutang di tokoku? Jadi nggak ada ya orang ngutang itu ujug-ujug ya. Datang-datang tiba-tiba ngutang. Di toko aku tuh nggak ada yang begitu ya. Jadi semuanya ada prosesnya. Nah, berdasarkan prosesnya, ada beberapa alasan pelanggan aku ngutang di toko aku. Dan rata-rata yang ngutang itu pelanggan reseller aku ya. Jadi barang-barang yang dia beli di tokoku itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual lagi. Nah, kalau aku mengibaratkan reseller itu ibaratnya partner kerja ya, kalau di dunia pekerjaan. Atau lebih tepatnya partner bisnis ya bagi kita. Karena kita kan saling menguntungkan, kita saling membutuhkan, dan kita saling support. Tentunya aku sebagai pedagang bisa support dia dengan cara memberikan utangan ketika dia berbelanja dan uangnya kurang. Jadi nggak ada ujug-ujug ngutang ya. Jadi orang-orang yang berbelanja di sini mereka ambil sendiri barang-barangnya, dan aku hanya menyediakan keranjang, lalu mereka isi keranjangnya, dan setelah terisi dan semua keperluan mereka terpenuhi, maka mereka akan membawa keranjang belanjaannya itu ke meja kasir, dan aku siap untuk menghitungnya. Nah, biasanya pelanggan reseller itu kita udah saling berbagi nomor WA ya, atau nomor telepon. Nah, biasanya ketika dia ingin berbelanja dan tidak ada yang menjagain warungnya, dia akan telepon atau nge-WA minta dikirim barang dan dikirimkan lewat ojek, dan nanti uangnya dititipkan ke ojek. Atau pada kasus lain, ketika pedagang sedang keluar dan di warungnya ada yang jagain, entah itu saudaranya, entah itu anaknya, dan kekurangan barang, biasanya WA juga ke aku minta dikirim barang. Nah, nanti yang bayarnya yang punya toko pada saat dia berbelanja lagi ke toko kita. Selain reseller, ada juga pelanggan aku yang berhutang karena misalkan dia mau ada acara atau hajatan. Nah, biasanya mereka akan ambil dulu semua keperluan mereka di toko, dan uang yang ada mereka simpan untuk cadangan bila ada keperluan-keperluan lainnya. Nah, nanti setelah beres hajatan kita akan berhitung berapa barang yang mereka bawa dan berapa barang yang mereka kembalikan, karena biasanya
Yang hajatan itu suka ngembaliin barang-barang yang nggak kepake ya. Misalkan gulanya nggak habis, atau terigunya nggak habis, atau juga bihun, mie, dan yang lainnya. Maka itu akan dijumlah berapa sisanya, dipotongkan kebonnya, nanti sisanya mereka bayar. Jadi tidak semua orang yang mau ngutang itu aku tolak. Sebaliknya tidak semua orang yang mau ngutang itu aku kasih. Seiring berjalannya waktu akan terjadi seleksi alam terhadap orang-orang yang mau berhutang. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kapan sih waktu yang tepat bagi pedagang untuk memberi utangan? Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Terutama untuk kita yang pemula dengan modal yang kecil atau pas-pasan. Kenapa aku ngebahas perkembangan toko dengan modal yang kecil? Karena dulu pun aku memulai buka toko dan berkembang dengan modal yang kecil juga. Jadi aku nggak bisa menjelaskan tentang sebuah toko yang dimulai dengan modal yang besar, dengan modal puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Karena aku tidak mengalaminya. Sebagai gambaran, aku memulai buka warung sembako ini dengan memegang modal 4.500.000. Itu pun yang 500 aku belikan etalase. Sisanya 4 juta rupiah itu aku belanjakan ke barang dagangan semuanya. Jadi modal bersih aku waktu itu 4 juta rupiah. Nah, dengan modal 4 juta itu kebayang ya berapa banyak sih barang-barang yang terpajang waktu itu di toko aku. Tidak seberapa ya teman-teman modalnya, tapi kalau kita benar-benar mengelolanya dengan baik, dengan telaten, dengan tekun, konsisten buka dan tutup tokonya, alhamdulillah atas izin Allah toko aku dapat berkembang dengan pesat. Modal 4 juta pada waktu itu dengan luas bangunan tokonya 3 kali 4 meter itu sama sekali nggak bisa dibilang penuh ya teman-teman. Bahkan etalase pun masih ada yang kosong di bagian bawahnya. Alhamdulillah sekarang bangunan tokonya aja udah bertambah dengan membobol tembok, 1 ruangan tamu dan 1 kamar depan. Ditambah 1 gudang berukuran 4 kali 4 meter. Bagiku ini luar biasa ya teman-teman. Dengan modal 4 juta rupiah aku bisa membuat warungku berkembang menjadi besar, bisa biayai kuliah anak, membangun rumah, bisa juga beli aset, sehingga sekarang aku bisa mendapatkan penghasilan di luar dari penghasilan warung sembako. Jadi di awal buka toko itu aku memang tidak sembarangan memberikan utangan. Bahkan sampai sekarang pun ya aku tidak sembarangan memberikan utangan. Hanya bedanya kalau dulu waktu pertama buka toko itu aku tidak bisa memberikan utang yang besar. Karena ya sesuai dengan kondisi toko aku waktu itu ya. Jadi intinya kita harus selektif memilih orang siapa yang bisa dihutangin dan siapa yang gak bisa dihutangin. Batasi jumlah utangannya sesuaikan dengan nominal belanja dia ke toko kita. Jangan lupa tenggang waktunya juga harus kita perhatikan. Kalau utangnya sudah melebihi batas wajar, baik itu jumlah maupun tenggang waktunya, kita harus siap-siap untuk bertindak tegas. Buat kalian yang tidak siap untuk menagih utang, sebaiknya jangan pernah kasih utangan. Jadi warung sembako itu tetap bisa berkembang pesat meskipun kita ngasih utangan. Nah baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.